Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Novianti dari SMK Negeri Tulakan, melakukan PPL di SMA Negeri Tulakan. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menerapkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning pada materi alat pembayaran pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Apakah kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan mengecek kerapian kalian. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Mas, bajunya yang kurang rapi dirapikan ya. Iya, terima kasih. Kalau seperti ini kan kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik kalau bajunya rapi ya. Silakan anak-anak duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akan mengecek hadiah kalian ya. Ariza, Aulia. Jadi kalau misalkan ada kepentingan ataupun sakit harus izin terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita dan menumbuhkan jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai tentang pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu yang kemarin? Iya, silakan Mbak. Alat pembayaran tunai, Bu. Ya, alat pembayaran tunai itu apa Mbak? Alat pembayaran tunai yaitu pembayaran yang menggunakan uang kertas atau uang bukan. Iya, betul sekali, tepat sekali ya. Banyak tepat sekali. Ada yang lain? Ada, Bu. Iya, silakan. Tentang alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai yaitu metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pembayaran uang tunai. Oh iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih anak-anak ya. Hari ini kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian. Jadi hasil diskusi dari minggu yang kemarin akan dipresentasikan untuk hari ini. Sudah siap ya? Siap. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, sebelum untuk presentasi, Bu Evi akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyusun hasil karya sederhana tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai dengan kreatif dan bertanggung jawab. Jadi hasil karya yang sudah kalian hasilkan
ditampilkan dari minggu yang kemarin dengan kelompok kalian akan ditampilkan hari ini. Ya. Apakah kalian selalu melakukan transaksi menggunakan uang tunai? Tidak. Tidak. Ada yang pernah menggunakan pembayaran non tunai? Saya Iya, silakan. suatu kali saya pernah melakukan pembayaran secara non tunai, yaitu membeli sepatu online. Dari pihak online, shopnya tidak melayani pembayaran secara COD. Jadi saya melakukan pembayaran melalui BNI Link. Oh iya, betul sekali. Ada juga ya yang pihak all-shop itu tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara COD. Jadi kalian kalau misalkan membeli sesuatu itu harus melakukan pembayaran secara online. Kalau di lingkungan kita itu yang sudah tersedia BNI Link gitu ya. Ya. Selanjutnya BB akan menyampaikan penilaian untuk hari ini ya. Yang pertama itu ada penilaian presentasi. Penilaian presentasi itu ada penguasaan materi, ada penyajian dan ada komunikasi verbal. Itu yang dinilai ya. Selanjutnya untuk kriteria penilaian infografis, kemarin BB sudah sampaikan, tetapi hari ini diperjelas lagi ya, agar tidak lupa. Untuk kriteria penilaian infografis itu isi atau teks ada poin 1 sampai dengan 4. Untuk desain ada poin 1 sampai dengan 4. Untuk gambar itu ada 1 sampai dengan 4. Pesan 1 sampai dengan 4. Kriterianya. Selanjutnya sebelum kita memulai presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar tidak sepaneng, biar kita lebih fresh semuanya. Ayo angkat diri semuanya. Siap ya? Siap. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5 mama, berbunyi semua. 1, 2, 3, mari bergembira. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Bagaimana? Sudah siap untuk presentasi? Siap ya? Siap. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis uang yang akan disampaikan oleh teman saya. Dari saya akan mempresentasikan tentang jenis uang. Jenis uang dapat dikelompokkan atas pihak yang mengeluarkan bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. A. Pihak yang mengeluarkan. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang viral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah. Uang viral adalah alat pembayaran berupa cek, biliet giro. Uang viral dikeluarkan oleh bank. B. Bahan uang. Berdasarkan bahan yang digunakan, uang dibedakan atas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas atau perak atau logam lainnya. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur undang-undang. C. Negara yang mengeluarkan. Berdasarkan negara yang mengeluarkannya, uang dalam negeri adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negeri tetapi yang mengeluarkannya adalah negara lain. D. Nilai uang. Berdasarkan perbandingan nilai bahan dengan nilai tukar uang dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Uang nilai penuh full body money adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai yang tertera pada uang nominal. Contohnya, jika uang
tersebut terbuat dari emas, nilai uang tersebut sama dengan nilai emas yang digantinya. 2. Uang tidak bernilai penuh atau uang token adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Umumnya, uang tidak bernilai penuh dalam uang kertas. Baik, mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk kelompok 3. Ya, silakan. Bisa tolong berikan contoh dari uang tidak bernilai penuh? Baik, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh teman saya. Misalnya Arya menemukan uang sehingga senilai Rp10.000, tetapi nilai bahan yang digunakan hanya senilai Rp200. Jadi ini dinamakan uang tidak bernilai penuh. Bagaimana jawabannya bisa diterima? Jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih kelompok 3. Iya, Mas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Atas permohonan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang syarat-syarat uang yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat uang. Yang pertama, diterima secara umum. Syarat utama uang adalah acceptability atau dapat diterima secara umum. Artinya, uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, baik sebagai alat tukar, pengumpulan kekayaan, sebagai standar pencicilan utang, atau sebagai alat pembayaran barang. Yang kedua, mudah disimpan. Syarat uang berikutnya adalah fungsi storable atau mudah disimpan. Artinya, uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar atau mudah dilipat. Uang harus mudah disimpan di mana saja, seperti di saku atau di dompet. Yang ketiga, mudah dibawa. Selain mudah disimpan, syarat uang yang lain adalah mudah dibawa atau portability. Uang harus ringan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hal ini tentu untuk memudahkan pembayaran. Bayangkan saja, jika uang memiliki berat mencapai 5 kg, maka orang akan kesulitan membawanya. Yang keempat, tahan lama, durability. Syarat uang juga meliputi durability-nya atau ketahanannya. Uang haruslah tahan lama dan tidak mudah rusak. Kualitas fisik uang harus awet dan tahan lama, serta tidak mudah robek, pecah, luntur, atau rusak. Hal ini agar nilai dari uang ini tidak mudah hilang. Yang kelima, mudah dibagi, divisibility. Uang juga harus mudah dibagi ke dalam berbagai nilai nominal. Artinya, uang harus mudah dibagi tanpa mengurangi nilai aslinya, sehingga uang dapat digunakan untuk kelancaran jual beli dan dapat diatur pembagiannya menurut satuan dengan berbagai ukuran nominal. Yang keenam, ada jaminan dari pemerintah. Uang yang beredar diterbitkan oleh pemerintah. Tentu setiap uang yang diterbitkan harus dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya jaminan ini dari pemerintah, penggunaan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Yang ketujuh, nilai stabil, stability of value. Uang juga harus memiliki nilai yang stabil atau stability of value. Jika nilai uang naik turun tidak menentu, orang pun tidak mau menggunakannya sebagai alat tukar. Kestabilan nilai ini sangat penting sebagai syarat uang agar tidak terlalu fluktuasi yang besar. Yang kedelapan, kualitasnya cenderung sama. Uang juga memiliki syarat uniformi atau kualitas sama. Kualitas tiap uang harus cenderung sama dan tidak berbeda. Artinya tidak ada satu uang pada nominal yang sama dengan kualitas yang lebih dibandingkan uang lain, karena akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Yang kesembilan, tidak mudah dipalsukan, scarcity. Uang juga
juga harus tidak mudah dipalsukan. Harus terdapat ciri-ciri khusus dari uang yang membuat benda ini menjadi tidak mudah dipalsukan oleh para pemalsu uang. Jika uang gampang dipalsukan, maka nilai uang akan turun karena diperkirakan akan banyak uang palsu bertebaran di masyarakat. Yang ke-10 ada kontinuitas yang berkelanjutan. Syarat uang yang terakhir adalah harus ada sebuah kontinuitas yang berkelanjutan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Jelaskan syarat uang harus ada kontinuitas yang berkelanjutan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh teman saya, Vina. Artinya, penggunaan uang tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga kepercayaan masyarakat kepada uang tersebut tetap ada. Bagaimana? Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa sekali. Terima kasih atas jawabannya kelompok 4. Jawabannya sangat jelas dan dapat diterima dari teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa ada pertanyaan yang lainnya? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 4. Demikian presentasi dari kami. Akan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 7 berarti kelompoknya sudah melakukan presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 semuanya, ya? Ya. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Siti. Yang saya dapatkan hari ini, saya mengetahui tentang alat pembayaran tunai maupun non-tunai. Selain itu, dengan presentasi menggunakan infografis, kami semua bisa belajar ilmu yang baru. Di samping itu, kami juga lebih termotivasi untuk belajar dan tidak mudah bosan. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, Bu Evi pengen tahu kesan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian merasa senang atau kalian jangan-jangan merasa bosan dengan pembelajarannya Bu Evi? Silakan kalian memilih emoticon yang ada di layar monitor. Terima kasih anak-anak karena pembelajarannya Bu Evi sudah diterima oleh kalian. Baik, selanjutnya sebagai bahan evaluasi pada pembelajaran hari ini, Bu Evi pengen tahu pengalamannya dalam pembuatan infografis dan pengalamannya dalam melakukan presentasi membuat infografis ini. Ada yang bisa mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan. Pembuatan infografis ini sangat membutuhkan ketelitian terutama dalam memadukan warna agar warna yang dipadukan kelihatan bagus dan menarik bagi pembaca. Iya, terima kasih Mbak Rofi. Tepuk tangan untuk Mbak Rofi. Selanjutnya ada yang lain? Ya, silakan Mbak Rofi. Presentasi menggunakan infografis ini adalah hal baru bagi kami, sehingga kami termotivasi untuk belajar. Selain itu, menggunakan infografis ini kita bisa belajar dengan menarik. Iya, terima kasih untuk argumennya Mas Nia. Tepuk tangan sekali lagi.